Coba deh kita pikirin. Pengiriman global itu kan ibaratnya urat nadi ekonomi dunia. Hampir semua barang yang kita andalkan setiap hari, ya dikirim lewat lautan luas. Sistemnya sih luar biasa, tapi ada tapinya. Tantangan lingkungannya juga luar biasa besar. Oke, sekarang kita coba bahas lebih dalam ya. Industri perkapalan global ini kan mesinnya perdagangan modern, tapi di sisi lain, jejak karbonnya itu gede banget. Nah, disinilah letak dilema utamanya. Gimana caranya kita menyeimbangkan kebutuhan ekonomi yang begitu besar dengan tanggung jawab kita buat menjaga planet ini? Sekarang, mari kita kenalan sama salah satu pemain utamanya di industri ini, HMM. Kalau Anda lihat di diagram ini, wow, lebih dari 83% bisnis mereka itu datangnya dari pengiriman kontainer. Ini artinya, mereka ada di pusat pusaran perdebatan soal dekarbonisasi. Menghadapi tantangan segede ini, HM ternyata nggak tinggal diam. Mereka justru menetapkan target yang super ambisius. Ini benar-benar kayak balapan melawan waktu untuk mengubah arah industri perkapalan. Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Coba dia lihat perbandingannya. Sementara target industri global yang ditetapkan oleh International Maritime Organization itu net zero di tahun 2050, HMM Celeris mereka berani pasang target 5 tahun lebih cepat. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah sebuah pernyataan, sebuah langkah strategis buat jadi yang terdepan. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, net zero itu sebetulnya apa sih? Gampangnya gini, net zero itu artinya mencapai kondisi seimbang. Jadi jumlah gas rumah kaca yang kita lepas ke atmosfer itu harus sama dengan jumlah yang berhasil kita serap atau hilangkan. Ini komitmen yang, wow, serius banget ya. Pertanyaannya kan, gimana caranya mereka bisa mencapai target ambisius itu? Nah, HMM sudah menyusun sebuah strategi hijau yang bertumpu pada 3 pilar utama. Inilah yang bakal jadi peta jalan mereka dalam perjalanan panjang menuju net zero. 3 pilar itu adalah Green Horizon, Green Movement, dan Green Management. Kedengarannya keren ya? Masing-masing pilar ini punya fokusnya sendiri-sendiri, tapi semuanya bekerja sama buat mendorong perubahan yang mereka butuhkan. Oke, sekarang waktunya kita bedah satu persatu. Apa aja sih isi dari tiap pilar strategis ini? Kita akan lihat dari kapalnya sampai ke seluruh rantai pasokannya. Pilar yang pertama, Green Horizon. Dari namanya aja udah ketahuan ya, Horizon atau cakrawala, jadi pilar ini fokusnya ke visi jangka panjang, soal gambaran besar dan investasi infrastruktur yang bakal ngebentuk masa depan perusahaan. Jadi, Green Horizon itu intinya soal upgrade jeroan perusahaan. Ini mencakup pengadaan kapal-kapal baru yang rendah karbon, mengubah terminal-terminal pelabuhan jadi lebih efisien secara energi, dan bahkan menciptakan lingkungan kerja yang juga rendah emisi. Intinya, membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih hijau. Oke, kita lanjut ke pilar yang kedua, Green Movement. Nah, kalau pilar ini fokusnya lebih ke mesin penggeraknya. Maksudnya, ya teknologi dan bahan bakar yang jadi sumber tenaga buat armada kapal mereka. Timeline ini nunjukin langkah nyata mereka. Keren banget. Mereka mulai dengan bahan bakar yang sudah ada sekarang. Di tahun 2024, mereka pakai kapal LNG. Terus, di 2025 ganti ke metanol. Tapi, mereka nggak berhenti di situ loh. Mereka udah ngelirik jauh ke depan dengan serius mempelajari bahan bakar masa depan kayak amonia dan hidrogen yang potensinya bisa nol emisi. Walaupun teknologinya masih penuh tantangan, ini nunjukin komitmen jangka panjang mereka. Nggak cuma soal bahan bakar loh, kapalnya sendiri juga dioprek biar makin efisien. Misalnya nih, ada sistem pelumasan udara buat ngurangin gesekan kapal di air, ada modifikasi di lambung dan baling-baling, sampai pemasangan deflektor angin buat hemat energi. Inovasi-inovasi kecil kayak gini, kalau digabungin, efeknya besar banget. Dan pilar yang terakhir, Green Management. Anggap aja ini otak dari semua operasinya. Kalau tadi kita udah ngomongin perangkat kerasnya, sekarang kita bahas gimana cara ngejalanin semuanya dengan cerdas dan efisien. Nah, ini poin yang krusial banget. Dekarbonisasi itu ternyata bukan cuma soal kapal doang, tapi soal seluruh ekosistem bisnisnya. HMM bakal ngecek semua pemasoknya, mastiin partner-partner utamanya juga hijau lewat uji tuntas ESG, kasih masukan, bahkan sampai ngasih pelatihan. Jadi semuanya diajak bergerak bareng. Oke, kita udah bedah rencananya. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya semua ini buat masa depan dunia perkapalan yang lebih ramah lingkungan? Coba bayangin,
Strategi ini dampaknya itu ke lebih dari 60 rute dan 100 pelabuhan di seluruh dunia. Skalanya itu masif. Dengan mengambil langkah berani ini, HMM berpotensi menciptakan standar baru buat seluruh industri perkapalan global. Ini bisa jadi pemicu efek domino loh. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Dengan raksasa industri kayak HMM yang berani memetakan jalur baru ini, apakah kita sebenarnya sedang menyaksikan fajar dari era perdagangan global yang benar-benar hijau? Bisa jadi, masa depan industri ini sedang ditulis ulang ya saat ini juga.